Baiklah, halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosia Valerna Matupang dengan NIM 0801 1182328008. Di video kali ini saya akan em, menjelaskan tentang hasil tugas atau laporan metode numerik dengan materi sistem persamaan lanjar. Langsung saja. Sistem persamaan linear atau lanjar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan SPL di dalam metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, sebelum kita masuk ke metode lelaran Gauss-Seidel, tentu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu merupakan beberapa persamaan linear yang dijadikan satu kesatuan, di mana setiap persamaan linear bisa mengandung satu atau lebih variabel. Sistem persamaan linear atau SPL juga merupakan sistem persamaan yang terdiri atas misalnya variabel M dan N yang dapat dibentuk ke dalam persamaan matriks AX sama dengan B. Jadi sistem persamaan linear dengan n berubah dinyatakan sebagai berikut nih. Langsung aja contohnya ini A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik ditambah A1N XN sama dengan B1. A21X1 ditambah A22X2 ditambah titik-titik ditambah A2N XN sama dengan B2. AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah titik-titik ditambah ANN. XN sama dengan BN. Nah, solusi dari himpunan, kan tadi kita udah tahu nih, misalnya persamaan linear itu bisa dibentuk ke dalam matriks AX sama dengan B. Jadi solusi dari himpunan matriks itu uh, yaitu nilainya X1, X2, titik-titik sampai XN. Dia sampai XN yang memenuhi N buah persamaan. Jadi metode penyelesaian sistem persamaan lanjar dengan determinan tidak praktis untuk sistem yang besar. Jadi misalnya penyelesaiannya ini kalau misalnya kita pakai angka yang besar itu enggak nggak mudah atau nggak efisien kalau misalnya kita selesaikannya itu dengan sistem persamaan linear. Jadi ada pun beberapa metode penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mudah yaitu ada metode eliminasi Gauss, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan, metode dekomposisi LU, metode lelaran Jacobi, metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan kalau di video ini saya akan menjelaskan SPL di dalam metode lelaran Gauss-Seidel. Jadi, kita itu perlu tahu metode Gauss-Seidel itu apa. Jadi, metode Gauss-Seidel itu salah satu metode yang tidak langsung yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear melalui proses berulang atau iterasi untuk mendapatkan nilai solusi. Pada metode Gauss-Seidel ini menggunakan nilai awal, kemudian nilai yang diperoleh dari iterasi sebelumnya digunakan untuk iterasi berikutnya. Jadi misalnya kita udah pakai iterasi, udah dapat nilai iterasi yang pertama. Jadi nilai iterasi pertama ini digunakan pada iterasi yang kedua dan iterasi berikutnya seperti itu. Teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar, misalnya kita punya angka besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Misalnya itu
kita udah tahu nih nilai error atau epsilonnya. Jadi dia itu bakal uh, meneruskan iterasi sampai solusinya itu sesuai batas atau mendekati batas kayak gitu. Atau sesuai yang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia uh, udah sampai batas, tentu iterasinya itu akan berhenti. Nggak mungkin melewati batas yang sudah ditentukan. Jadi, adapun bentuk umum dari rumus Gauss-Seidel yaitu XI pangkat K ditambah 1 sama dengan BI dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ pangkat K tambah 1 dikurangi sigma J sama dengan I tambah 1 sampai N AIJ XJ pangkat K per AII di mana K itu bernilai 0, 1, 2, dan sampai seterusnya. Adapun langkah-langkah atau algoritma program dalam penyelesaian metode eliminasi Gauss-Seidel yaitu yang pertama, definisikan dulu ordo matriksnya. Gimana kita mau menyelesaikan persamaan itu kalau kita nggak tahu ordo matriksnya. Yang kedua, menentukan nilai matriks A atau koefisien matriks A sebagai matriks nilai X dan vektor B untuk nilai ruas kanan atau nilai Y. Jadi, eh, yang sebelah kiri koefisien koefisien dari persamaan itu disebut matriks A dan vektor B itu nilai ruas kanan atau nilai Y dari persamaan tadi. Nomor tiga yaitu langkah ketiga yaitu menentukan nilai awal untuk X1. Yang keempat yaitu menentukan nilai tebakan awal. Yang kelima, hitung I hingga N jika perkiraan X berada pada iterasi ke K dengan XI K plus 1 sama dengan BI dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ K plus 1 dikurang sigma J sama dengan I plus 1 sampai N AIJ XJ pangkat K di mana dibagi dengan AII. Yang keenam yaitu jika error untuk setiap X lebih kecil dari toleransi error, maka kita dapat menghentikan proses iteratif. Jika tidak, maka ulangi langkah kelima. Yang selanjutnya yaitu nilai XI terakhir merupakan hasil dari akar persamaan yang diperoleh. Jadi demikianlah langkah-langkah algoritma yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan metode Gauss-Seidel dalam program. Yang selanjutnya itu kita langsung saja ke contoh menentukan nilai ordo matriks 4 kali 4 dengan persamaan. Jadi di sini udah ada persamaan 7,5x ditambah 1,2y dikurang 0,5z ditambah 2,3w sama dengan 15,7. 1,8x ditambah 8,4y ditambah 2,7z dikurang 1,1w sama dengan 21,3 min 0,9x ditambah 2,5y ditambah 9,1z tambah 3,2w sama dengan 34,2 2,3x dikurang 1,4y ditambah 3,1z ditambah 12,6w sama dengan 25,8 dengan tebakan awal x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0, dan w sama dengan 0. Nah, ini tampilan program yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Di sini sudah tertera di mana include iStream merupakan file header yang digunakan untuk memanggil fungsi cin, cout, dan n. Terus include ioma dan banyak lagi file header yang digunakan untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss-Seidel. Mungkin langsung aja ke hasil outputnya. Kan ini kan uh, dari program codingan tadi itu hasil outputnya uh, yang pertama itu metode numerik sistem header ini tuh kayak kepalanya kayak gitu. Sistem persamaan lancar metode Gauss-Seidel kelompok 6. Yesya Valerinas Matupang 08111182328008 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anita Desiani SSI MK. Jadi di sini langsung masukkan urutan matriks N kali 4. Yang pertama tadi langkah pertamanya itu kan
mendefinisikan ordo matriksnya yaitu 4. Jadi, masukkan koefisien matriks. Jadi, kita masukkan koefisien matriksnya sesuai persamaan yang ini tadi. Dimasukkan, terus masukkan vektor B atau bagian kanan persamaan. Seperti yang terlihat itu, sebelah kanannya itu 15,7, 21,3, 34,2, 25,8. Nah, yang selanjutnya itu masukkan tebakan awal. Tebakan awalnya kita masukkan X1 0. Kenapa kita ambil nilai 0? Karena biar lebih efisien aja uh, dan tidak susah, tidak rumit kayak gitu. Uh, Biar lebih terlihat iterasi-iterasinya. Terus langsung ingin mengulang Y untuk iya dan N untuk tidak. Kita pilih Y, terus lanjut lagi itu bakal ada output berhenti berdasarkan kita mau cek dia sesuai galat atau iterasi. Kita pilih satu, maka berhenti berdasarkan galat, masukkan nilai epsilon. Kita tahu nilai epsilon itu adalah 0,00001. Nah, bakal keluar langsung iterasinya dan dia akan berhenti sesuai batas epsilonnya. Dan solusi akhirnya itu ini 1,77529, 1, apakah Anda ini mengulang? Ya. Jadi kalau kita coba dia berdasarkan jumlah iterasi, maka kita pilih 2. Pilih 2, lanjut dia akan bertanya, outputnya akan bertanya, masukkan jumlah iterasi maksimal. Misalnya kita mau 10. Nah, jadi dia akan sama dengan pilihan pertama yang tadi sesuai dengan galat. Jadi kalau kita coba dia perhitungan manual, seperti ini sesuai dengan persamaan umum dari metode Gauss-Seidel tadi. Ini dia, kita masukkan sistem persamaannya ini ke dalam rumus, dan itu kita akan mendapatkan X1. Jadi kita rubah dia, posisi X-nya itu ke kiri, kan persamaannya itu ini, 5 di mana XI sama dengan BI dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ. Jadi dia itu bakal dimasukin sama persamaan ini, misalnya 75X. Nah, kan kita pindahkan dia uh, yang dari Y ini ke ruas kanan, 1,2Y itu jadi min 1,2Y ditambah 0,5Z dikurang 2,3W. Jadi kalau kita mau cari X-nya berarti 15,7 dikurang 1,2Y ditambah 0,5Z dikurang 2,3W dibagi 7,5. Nah, maka dapatlah hasilnya itu seperti ini. Dan itu disubstitusikan masing-masing sesuai dengan nilai tebakan awal. Lalu kalau udah dapat iterasi dari X-nya itu yang dimasukkan ke dalam iterasi Y-nya. Dan begitu seterusnya hingga ke iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, dan iterasi 5. Kenapa di iterasi 5 berhenti? Karena dia itu udah sesuai epsilonnya itu udah lebih ke jika epsilonnya itu lebih kecil, iterasi perlu dilanjutkan. Jadi, kalau misalnya dia udah sesuai dengan batas atau sesuai dengan epsilon, maka iterasinya akan berhenti. Dan ini adalah contoh untuk ordo A 4x4 angka besar. Dan ini adalah contoh untuk ordo 8x8 angka kecil. Dan ini adalah contoh ordo 8x8 angka besar. Dan kesimpulannya yaitu perhitungan manual dibandingkan dengan perhitungan aplikasi berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 2 jenis perhitungan, menggunakan persamaan 4 variabel atau matriks dengan menggunakan angka kecil. Apabila diambil 2 angka di belakang koma akan menampilkan hasil yang sama.
dan dapat menyatakan bahwa persamaannya bersifat divergen dan untuk kedua jenis perhitungan tersebut memberikan nilai yang sama yakni X1 sama dengan 3,35, X2 sama dengan 2,56, X3 sama dengan 2,08, dan X4 adalah 0,9, 0,19. Baiklah, sekian presentasi penjelasan dari saya tentang sistem persamaan lancar dengan metode eliminasi Gauss-Seidel. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati eh, teman-teman semua, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.